Salam jumpa. Kali ini kita akan membahas Pangeran Cornel, Bupati Sumedang yang memerintah dari tahun 1791 hingga 1828. Apakah sobat pernah melewati Jalan Cadas Pangeran? Atau setidaknya pernah mendengar Mangyana? Yang membuat heboh se-Indonesia? Yang konon hilang di Cadas Pangeran? Baiklah, jika kita melewati jalur Cadas Pangeran, di situ berdiri patung dengan sikap berjabat tangan. Sosok itu menggambarkan Pangeran Cornel yang menggunakan tangan kirinya saat bersalaman dengan De Andelst. Sikap Pangeran Cornel begitu gagah dengan keris yang terselip, menunjukkan sikap menentang kehadiran De Andelst yang sedang membuat jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Pangeran Cornel pun diceritakan turun-temurun dimitoskan sebagai pahlawan, yang berperang melawan kekejaman Belanda atas kerja rodi. Benarkah demikian? Mari kita pergi dulu dari dongeng dan mitos. Menelusuri fakta lain tentang kepedihan rakyat Indonesia saat kerja rodi dan pahlawan sebenarnya. Pangeran Cornel lahir pada tahun 1762. Nama kecilnya adalah Asep Djamo. Adalah putra dari Adipati Suryanegara II, Bupati Sumedang yang memerintah dari tahun 1761 hingga 1765. Asep Djamo diangkat bupati oleh Belanda pada tahun 1791, dan diberi pangkat kolonel tituler, sebuah pangkat khusus yang diberikan penjajah Belanda kepada para penguasa lokal untuk tugas-tugas tertentu. Kolonel tituler mengalami perubahan atau rinekasora dalam lidah pribumi hingga menjadi Cornel. Sejak saat itu Asep Djamo dikenal dengan Pangeran Cornel. Lantas bagaimanakah kedudukan Bupati Sumedang kala itu? Pada masa Pangeran Cornel, Bupati Sumedang adalah pejabat di bawah kekuasaan Belanda sejak tahun 1706. Sebelumnya, para Bupati Sumedang adalah bawahan dari kekuasaan Mataram dari tahun 1601 sampai 1706. Jadi, Pangeran Cornel adalah bupati yang diangkat dan bertanggung jawab pada Belanda. Apakah mungkin, seorang bupati Belanda menentang De Andelst sebagai gubernur Hindia Belanda? Sedangkan para menak atau bupati dalam pergaulan paling tinggi rata-rata hanya bisa menghadap asisten residen. Benarkah terjadi pertemuan antara sang gubernur dengan Pangeran Cornel? De Andelst tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wise. De Andelst mempunyai tugas utama melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. De Andelst segera melaksanakan program-programnya dari mendirikan gudang senjata, pembentukan milisi pribumi, kebijakan penanaman kopi Priangan hingga pembangunan jalan pos De Andelst. Karya yang menakjubkan dari De Andelst adalah berhasil menghubungkan jalan dari Anyer hingga Panarukan. Dikerjakan hanya dalam kurang lebih setahun. Memang tidak semuanya membuat jalan baru, Anyer sampai Batavia, Pekalongan hingga Surabaya tinggal memperbaiki dan memperlebar. Jalan yang dibuat baru oleh De Andelst adalah dari Bogor Sumedang hingga Karangsembung Cirebon, serta Surabaya sampai Panarukan. Namun kesuksesan De Andelst tersebut di atas penderitaan rakyat Indonesia. Raffles mencatat sekitar 10.000 tewas dalam kerja rodi tersebut. Rinciannya, 500 dalam proyek di Bogor, 5.000 dalam proyek di Cadas Pangeran, sisanya korban pembangunan jalan di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pada tanggal 5 Mei 1808, De Andelst memulai proyek jalan dari Bogor hingga Karangsembung Cirebon. Pemerintah Hindia Belanda mendanai proyek tersebut Rp30.000, termasuk di dalamnya untuk membayar upah pekerja. Karena wilayah Karangsembung masuk dalam Kesultanan Cirebon, bersamaan itu, terjadi pemberontakan rakyat Cirebon yang dipimpin Bagus Rangin. De Andelst bernegosiasi dengan para Sultan Cirebon, salah satunya memulangkan Pangeran Kanoman yang dibuang ke Ambon untuk meredakan Bagus Rangin. Setelah sepakat, proyek dilanjutkan dari Karangsembung hingga Losari. Namun setelahnya, pemerintah Hindia Belanda tidak membiayai proyek jalan lagi. Pada tanggal 25 Mei De Andelst mengumpulkan bupati-bupati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur di Gedung Residen Semarang. Memutuskan bahwa pengerjaan jalan dari Losari hingga Panarukan diserahkan dan diatur bupati masing-masing, artinya, kerja sebelumnya diberi upah kini berganti kerja paksa sesungguhnya. Selanjutnya, kita pertemukan Pangeran Cornel dengan De Andelst dengan fakta pembangun jalan pos De Andelst. Kenyataannya, proyek di Cadas Pangeran diberi upah. Tidak ada catatan dari Belanda, pertemuan antara De Andelst dengan Pangeran Cornel.
Apalagi peristiwa pemberontakan dari Pangeran Cornel. Yang ada adalah surat Bupati Sumedang yang menawarkan bantuan kepada Belanda atas proyek tersebut. Ketidakcocokan mitos pesan patung tersebut, diperparah dengan prasasti yang dibuat tak jauh dari patung, mencatatkan tanggal 26 November 1812 sebagai mula waktu pekerjaan cadas Pangeran. Padahal, pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan telah selesai pada tahun 1809. Dan yang perlu diperhatikan, Deandel sudah angkat kaki dari Indonesia tanggal 29 Juli 1811. Lantas, apakah Pangeran Cornel benar-benar melawan Belanda? Posisi Pangeran Cornel jelas berada di pihak Belanda. Dan tak pernah sekalipun melawan Belanda. Pangeran Cornel adalah kolonel tituler Belanda. Sejak tahun 1807, Karl Willem Thalmann, Controlling Belanda Priangan, menunjuk Pangeran Cornel dan Raden Suryadilaga II sebagai komandan pasukan seluruh Bupati Priangan serta pasukan Bangkalan Madura yang ditugaskan melawan perjuangan Bagus Rangin yang berperang melawan Belanda. Perang besar yang terjadi antara pasukan Belanda Pangeran Cornel dengan pasukan Bagus Rangin terjadi di lapangan Jaura Bantarjati Majalengka. Demikianlah kisah tentang mitos pahlawan Pangeran Cornel, yang justru kisahnya menutupi kepedihan sebenarnya korban-korban cadas Pangeran, serta cerita heroik pahlawan-pahlawan dari dalam Sumedang yang memilih bergabung bersama pasukan Bagus Rangin melawan penjajah Belanda. Semoga bermanfaat, maaf jika ada keliru. Salam.